Pertumbuhan kinerja perusahaan pembiayaan tahun ini berisiko lebih rendah dari target yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merupakan dampak atas tantangan eksternal, salah satunya penurunan penjualan kendaraan bermotor karena melemahnya daya beli masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Suwandi Wiratno Siahaan, menyatakan penurunan penjualan kendaraan baru turut menjadi faktor yang mempengaruhi target pertumbuhan industri multifinance. Dirinya menjelaskan bahwa penjualan kendaraan pada Januari 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, piutang pembiayaan multifinance tercatat terus tumbuh melambat dalam beberapa bulan terakhir. Jika menilik berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, piutang pembiayaan perusahaan multifinance tumbuh melambat menjadi 6,04% secara year on year per Januari 2025. Kemudian per Februari 2025 menjadi 5,92% year on year, lalu pertumbuhan kembali melambat menjadi 4,60% per Maret 2025. APPI mendorong upaya pemerintah meningkatkan penciptaan lapangan kerja karena sangat terkait dengan daya beli di tengah naiknya tren PHK di berbagai industri. Untuk membahas lebih lanjut pemirsa bagaimana strategi dari pelaku industri multifinance untuk menghadapi tantangan berat di tahun 2025 ini pemirsa, kami segera terhubung dengan Pak Suwandi Wiratno Siahaan, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Mas Agung, salam sehat. Salam sehat Pak Suwandi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Market Today. PDB RI kuartal 1 2025 ini kan tumbuh melambat menjadi 4,87% Pak Suwandi. Ini sedikit di bawah ekspektasi pelaku pasar. Seperti apa kemudian APPI melihat prospek ekonomi saat ini di tengah perang dagang, kemudian juga aktivitas manufaktur yang kembali terkontraksi dan masih banyaknya PHK? Ya, kalau kita memang melihat pertumbuhan kuartal pertama di PDB Indonesia yang hanya 4,87 sebenarnya juga kita sudah merasakan perlambatan di tahun-tahun tahun 2024 mungkin kuartal ketiga, kuartal keempat, dan kita sudah melihat bahwa penurunan daya beli sudah mulai terjadi pada akhir tahun 2004 tersebut. Nah, ternyata terus berlanjut di tahun 2025. Tentu kita ketahui bahwa penurunan daya beli ini sangat membuat industri kami terpengaruh, ya. Tentunya dengan terpengaruhnya tersebut, ya penurunan orang membeli kendaraan, khususnya di mana sebagian besar perusahaan pembiayaan melakukan pembiayaan pembelian kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4. Nah, dengan demikian juga terlihat ya bahwa data yang kita dapatkan bahwa penjualan roda 4 sendiri pun juga sangat tertekan di kuartal pertama ini. Nah, inilah yang harus kita sikapi secara bersama oleh seluruh pelaku perusahaan pembiayaan karena terjadi perlambatan pertumbuhan di industri kami. Tadi sudah disampaikan bahwa di Januari hanya year on year sekitar 6%, terus di bawah 6% di bulan Februari, bahkan di bulan Maret hanya 4,6%. Nah, dengan demikian kita sudah memahami dan mengetahui kuartal pertama data yang sudah ada dan kita mencatat perlambatan pertumbuhan. Padahal yang kita ingin capai pada awal tahun 2025 kita memproyeksikan pertumbuhan kita optimis misalnya 8-10%. Ini sangat jauh ya dari apa yang sudah kita proyeksikan. Apakah nanti kita di kuartal kedua atau di semester pertama akan melakukan revisi proyeksi tersebut, tetapi kita melihat bahwa pastinya kita akan melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan. Oke, bagaimana kemudian APPI melihat perlambatan ekonomi yang tampaknya berkepanjangan dan bisa saja berdampak langsung pada tingkat kepercayaan konsumen untuk mengambil katakanlah pembiayaan baru, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktif? Pastinya sudah terjadi Mas Agung, karena kalau kita lihat confidence konsumen ini tentu sangat terpengaruh ya dengan penurunan daya beli, dengan pendapatan yang berkurang, dengan juga terjadi banyaknya pemutusan hubungan kerja, atau kita kenal juga dengan layoff dan segalanya. Dengan pendapatan yang berkurang tentu masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan primer tersebut, kebutuhan yang utama adalah yang harus diutamakan.
Misalnya kalau harus mengganti kendaraan, karena tren masyarakat Indonesia kita ketahui, untuk mengganti kendaraan roda 4 biasanya trennya adalah 5 tahunan. Kalau untuk roda 2, 3 tahunan. Roda 2 belum terpengaruh sangat besar, penurunannya juga secara industri belum sangat besar, mungkin less than 5%. Tetapi kalau untuk roda 4 kita sangat tahu bahwa Gaikindo sendiri juga merilis dia dari bulan ke bulan dan terjadi penurunan yang cukup besar ya mungkin antara 7-8% year on year, dan ini sangat berpengaruh terhadap industri kami, khususnya di mana kami sangat besar di dalam pembiayaan roda 4 dan roda 2. Oke, hingga kuartal 1 2025, sektor atau lini bisnis mana yang sejauh ini mencatatkan permintaan pembiayaan yang lebih tinggi? Ya, untuk lini usaha kami ada 3 jenis pembiayaan, Mas Agung. Ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna sebenarnya di dalamnya portofolionya adalah pembiayaan yang sifatnya konsumtif, yaitu pembiayaan roda 2 dan roda 4. Yang biasanya kita selalu menembus double digit, tapi kita juga melihat data sekarang ini hanya di bawah 2% pertumbuhan pembiayaan multiguna. Nah, pembiayaan modal kerja, modal usaha maupun pembiayaan investasi masih cukup promising ya. Artinya misalnya di sektor-sektor energi and mining terhadap misalnya permintaan alat berat dan segalanya masih tetap ada karena ini sifatnya adalah pembiayaan yang produktif. Nah, di tengah-tengah situasi yang mungkin sangat ketat ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang sangat membutuhkan modal kerja pembiayaan jangka pendek. Nah, ini juga menjadi alternatif bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan. Namun tidak memungkiri bahwa pertumbuhan ini juga, walaupun itu alternatif pembiayaan ada di pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja maupun modal usaha, tidak bisa mendongkrak pertumbuhan kita, misalnya apa yang kita harapkan misalnya 8-10% di awal tahun 2025. Nah, ini yang kita harus terus genjot dan kita melihat peluang-peluang di pembiayaan sektor mana lagi yang dapat bisa membuat industri kami tetap tumbuh dan tetap sehat. Oke, Jeli melihat peluang-peluang gitu di sektor mana lagi yang bisa katakanlah menjadi tempat membuka atau peluang barunya begitu ya. Tapi dengan melemahnya daya beli masyarakat, ini juga tentu katakanlah menjadi bayang-bayang bahwa penjualan kendaraan tahun ini juga akan melambat begitu ya. Seperti apa kemudian strategi yang sudah disusun oleh APPI untuk mengatasi hal ini? Mengingat mayoritas kinerja industri ditopang dari pembiayaan kendaraan kan ya Pak Suwandi ya? Betul Mas Agung, dan kita ketahui bahwa sebenarnya perusahaan pembiayaan telah menyusunnya itu sebenarnya di tahun 2024 dan sudah memproyeksikan pastinya bahwa ini kalau terus menurun seperti apa, misalnya orang menukar kendaraan dan segalanya. Tapi kita ketahui bahwa perusahaan pembiayaan ini mempunyai jumlah debitur yang sudah cukup besar dan sudah bertransaksi dengan industri pembiayaan. Nah, kenapa saya katakan juga jumlah debitur cukup besar? Mereka sudah melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan lain halnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan kita peluang untuk memberikan pinjaman dana atau yang kita kenal dengan dana tunai dengan jaminan BPKB. Nah, ini yang kita pakai peluang ini dengan menawarkan kepada debitur-debitur kita, misalnya kalau dia tidak mau misalnya menjual kendaraannya yang saat ini sedang dipakai untuk mengganti dengan kendaraan yang baru, kan BPKB-nya dapat juga dipakai untuk usaha-usaha mereka, karena kebanyakan debitur kami adalah debitur yang bergerak di sektor UMKM, Mas Agung. Nah, untuk penambahan modal dan segalanya bisa dengan menjaminkan BPKB-nya. Misalnya mereka membutuhkan dana-dana jangka pendek, bukan lagi jangka panjang, tapi untuk kebutuhan modal kerja untuk supaya usahanya sendiri juga dapat bertumbuh. Karena tengah-tengah himpitan, misalnya pendapatan yang menurun, tentu ada peluang-peluang seperti kita lihat pada masa COVID, bahwa wah ini kita nggak bisa kemana-mana, ternyata peluang di industri makanan dan segalanya, ibu-ibu rumah tangga dapat mengelolanya dengan baik dan masyarakat tetap dapat menjaga pendapatannya itu tetap stabil gitu kan. Okay. Namun tentunya ini adalah suatu hal yang kita harus komunikasikan dengan debitur perusahaan pembiayaan masing-masing. Oke, selalu seperti itu gitu ya Pak Suwandi. Biasanya di satu sisi redup, di satu sisi maka jauh lebih bersinar begitu ya. Ini kami juga baru saja dapat update data nih Pak Suwandi soal pembiayaan alat besar industri multi finance per Maret 2025 dari Ojek. Untuk alat berat ya ini
ini ternyata meningkat 8,05%. Apa faktor yang menjadi penyebab peningkatan ini kalau begitu? Ya, angkanya bahkan mencapai 46,73 triliun kalau nggak salah ini. Ya betul, memang jumlah volumenya tidak sebesar jumlah kalau kita membiayai kendaraan bermotor ya, karena jumlahnya volumenya tentu besar. Tapi untuk pembiayaan alat berat tadi meningkat 8% dan ini memang sudah kita ketahui dan bahwa pertumbuhan Indonesia sendiri di tahun 2024 sangat ditopang oleh energi dan mining. Dan kita sangat kaya dengan sumber daya alam ya, Mas Agung. Dengan demikian kita tahu bahwa Indonesia salah satu eksportir yang cukup besar, ekspor batu bara, terus bagaimana juga kita dapat memanfaatkan nikel. Nikel sendiri juga dari hulu dan hilirisasi terjadi di mana kita juga mengelola nikel kita sendiri di negara kita sendiri, dan kita bisa melihat bahwa sumber daya alam ini, mining dan energi seperti nikel dan batu bara, ada juga bauksit dan lain-lainnya, ada timah, ada emas. Nah, ini menjadi penopang pertumbuhan industri kami karena semua industri-industri ini sangat membutuhkan alat berat, ya, investasi alat berat, capex dan segalanya. Rata-rata mereka mengganti alat beratnya itu di antara periode 3 sampai 4 tahun. Nah, ini umum terjadi dan beberapa perusahaan pembiayaan, mungkin dari 146 anggota kami ada kurang lebih sekitar 15 perusahaan pembiayaan fokus di pembiayaan alat berat. Oke, artinya untuk pembiayaan mobil atau alat berat ini katakanlah di tahun 2025 masih cukup optimis begitu ya? Betul. Oke, tetapi kemudian pertanyaan lanjutan adalah apakah dengan kondisi ini ada perubahan terhadap potensi pertumbuhan penjualan kendaraan? Baik motor, mobil, kemudian alat berat begitu, dan pembiayaan kendaraan di sepanjang 2025. Itu dia Mas Agung, yang seperti saya sampaikan bahwa tidak seluruh provinsi di Indonesia mungkin tidak ada peningkatan dari sektor pembiayaan sendiri, terutama khususnya di Kalimantan, Sulawesi. Ini adalah kantong-kantong misalnya di mana batu bara, nikel, bauksit, dan emas adalah sektor-sektor pertambangan, energi dan mining yang memang menopang pertumbuhan industri kami, yang dimana kami menyediakan fasilitas pembiayaan misalnya untuk sewa guna usaha, pembelian alat berat dan lain-lainnya sendiri. Demikian alat beratnya pun dapat juga yang kalau sudah lunas digunakan untuk sebagai jaminan untuk pembelian spare part, pembelian solar dan lain-lainnya. Ini merupakan satu strategi atau satu hal yang dimana bisa tetap membantu pertumbuhan kita agar positif. Nah, kembali untuk sektor otomotif itu sendiri, di mana kalau di Kalimantan, Sulawesi mungkin masyarakatnya masih mempunyai pendapatan yang cukup dan segalanya, tetapi kita ketahui bahwa penjualan roda 4, roda 2 itu kurang lebih 29-30%-nya itu ada di wilayah Jakarta atau Jabodetabek area. Nah, sangat berpengaruh kalau kita memang di daerah Jakarta ini kan lebih banyak yang orang bekerja di industri jasa ya, misalnya kami sendiri yang berkantor di pusat adalah jasa keuangan, jasa-jasa lainnya dan segalanya. Ini terjadi pengetatan anggaran dan segalanya, terus karyawannya sendiri mungkin juga tidak berpikir misalnya kalau yang biasanya mengganti kendaraan 5 tahunan sekali, udahlah saya tunda misalnya karena saya punya kepentingan hal-hal yang lain yang harus lebih didahulukan. Nah, ini yang menjadi satu hal. Tidak mengatakan bahwa penjualan tidak meningkat, ada beberapa penjualan yang meningkat. Kita tahu misalnya electric vehicle, khususnya di wilayah kota besar seperti Jakarta, Bali, kita tahu Surabaya dan beberapa tempat yang mungkin memanfaatkan model baru atau teknologi baru, yaitu electronic vehicle, terutama di Jakarta, memanfaatkan untuk membeli EV karena EV ini bisa dipakai dan digunakan untuk tidak lagi harus ganti-ganti kendaraan setiap hari karena ganjil genap bisa dilalui dengan EV ini sendiri. Nah, untung kita ada EV karena EV ini sendiri juga membantu penjualan kendaraan roda 4. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, masyarakat secara umum, tentu middle income to lower income class, menahan pembelian, tetapi yang di kalangan upper class level tentu masih tetap misalnya membeli kendaraan, terutama banyak kendaraan di kalau kota-kota besar mereka membeli kendaraan listrik. Demikian Mas Haji. Oke, diversifikasi artinya juga masih perlu kita cermati begitu ya, kalau kalangan middle dan lower class ternyata menahan, tapi ternyata
konsumsi untuk kalangan upper class ini masih terjadi. Kita akan diskusi lebih lanjut, termasuk juga soal tantangan-tantangan yang dihadapi ke depannya seperti apa. Tapi kita jeda terlebih dulu, Pak Suwandi. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita 1, bersatu menginspirasi. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1, bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Investor Market Today bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan Pak Suwandi, Ketua Umum dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Pak Suwandi. Ya. Oke, Pak Suwandi. Tadi kita sempat mention sedikit soal rasio kredit bermasalah atau non-performing financing di industri multi-finance ini kembali menunjukkan tren peningkatan. Data terbaru dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, begitu ya, ada catatan NPF Gross Multifinance per Februari 2025 mencapai 2,87%, begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah dengan data ini bisa dikatakan bahwa kondisi resiko industri pembiayaan masih cukup terkendali kah? Ya, kalau menurut kami cukup terkendali, Mas Agung. Kenapa? NPF Gross 2,87%. Juga perlu dilihat non-performing financing net industri kami. Non-performing financing net kita masih di kisaran 0,8-0,9%. Sementara regulasi mengatakan kita tidak boleh lebih dari 5% non-performing financing net itu sendiri. Nah, kenapa menjadi 2,87%? Tentu sudah pasti kita rasakan akan ada kenaikan non-performing financing ini sendiri. Karena pada dasarnya semua pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan rata-rata adalah bentuknya amortizing, artinya misalnya masyarakat membayar cicilan turun dari setiap bulan ke bulan. Nah, pada saat jumlah portofolio kami yang cukup besar, yang kita terus dengan volume yang cukup tinggi, nah pada tentu penurunannya ini akan terjadi antara 4 sampai 5 tahun. Nah, biasanya kita perlu mengisi kembali untuk pembiayaan baru dengan volume yang mungkin harus terjadi peningkatan yang reasonable. Yang kalau tidak terjadi peningkatan yang cukup reasonable, tentu apa yang akan terjadi, pembaginya kami akan mengecil, dan tentu rasio-rasio peningkatan terhadap non-performing financing ini sendiri akan terlihat terjadi peningkatan. Nah, yang kita harapkan adalah bahwa ini memang terjadi hanya karena matematik saja. Rasio peningkatan ini tidak terjadinya penambahan debitur-debitur kembali memburu karena tidak mempunyai kemampuan membayar cicilan. Nah, kalau ini bisa dijaga, nah manakala nanti tiba-tiba terjadi peningkatan volume kembali, tentu akan turun rasio NPF ini, Mas Agung. Oke, apa strateginya kalau begitu untuk mempersiapkan itu? Nah, tentu strateginya adalah salah satunya, kalau kita bisa misalnya mempunyai debitur yang misalnya stabil dengan pinjaman jangka pendek misalnya untuk kebutuhan pembelian apapun juga, misalnya kalau di alat berat pembelian solar, spare part dan lain-lainnya, misalnya untuk customer yang misalnya membutuhkan pembiayaan modal kerja dengan pembiayaan dana tunai, dia stabil pinjamannya tidak dibayar baik lunas, ambil lagi lunas, bahkan kalau terjadi peningkatan volumenya mungkin jumlah piutang kita tidak akan menurun secara cepat. Nah, strateginya yang lain adalah bagaimana kita juga bisa mencari alternatif pembiayaan lain misalnya. Dan sementara pembiayaan lain yang kita hadapi alternatifnya adalah misalnya kita hanya misalnya lari ke pembiayaan investasi ya, terus ke pembiayaan modal kerja dan modal usaha. Ini tidak menopang cukup besar untuk menambah volume karena jumlah pembiayaan
roda 4 dan roda 2 tentu volumenya jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan investasi maupun modal kerja dan modal usaha. Ini kita sadari dan ini pasti kita melihat ini adalah satu siklus, tapi siklus cyclical ini tidak kita harapkan terus panjang ya. Dan tentu seperti yang saya sampaikan di berbagai media bahwa yang kita harapkan pemerintah juga melonggarkan budget anggarannya yang ada dan government expenditure mulai kembali digelontorkan ke masyarakat agar bisa terciptanya lapangan pekerjaan, proyek-proyek baru dan lain-lainnya. Dan kita sudah mendengar juga dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah di bulan ini dan mungkin bulan Juni akan lebih terasa sudah mulai dilonggarkan anggaran pengeluaran pemerintah. Nah, kalau ini terjadi, kita ketahui bahwa sebenarnya konsep daripada pertumbuhan domestik bruto itu terdiri dari 3 hal kan, misalnya investasi yang masuk besar atau tidak, dan ini sebenarnya sudah mulai dan Indonesia memang sebagai negara pilihan destinasi investasi. Nah, kedua, kalau pengeluaran pemerintah mulai dilonggarkan, proyek-proyek mulai ada, dan ini kan pertumbuhan kita mulai ada. Nah, dengan pertumbuhan kita mulai ada, lapangan pekerjaan ada, pendapatan masyarakat akan ada, dan masyarakat juga bisa melakukan belanja. Nah, kalau ketiga hal ini bisa dilakukan kembali dan pemerintah melihat bahwa ini adalah pertumbuhan domestik bruto atau pertumbuhan GDP growth ini harus menjadi satu perhatian yang khusus, dan tentu ini bisa menumbuh kembangkan industri kami sendiri, karena industri perusahaan pembiayaan sangat besar di pembiayaan yang tadi sifatnya konsumtif, yaitu pembiayaan roda 4 dan roda 2. Linear begitu ya, begitu ada pelonggaran, kemudian masyarakat juga bertumbuh, kemudian juga spendingnya juga bisa jadi meningkat. Tetapi Pak Suwandi, bagaimana dengan tantangan pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan pada tahun ini? Sebenarnya kita sudah dengar soal opsen pajak di akhir tahun 2024 dan setelah disampaikan oleh Gaikindo dengan berbagai reasoning dan segalanya tentu disikapi positif oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia, sehingga mereka ada yang menunda 6 bulan, 3 bulan, ada yang menunda setahun bahkan, karena apapun juga kalau misalnya opsen dinaikkan cukup tinggi, pajak opsennya ini sendiri tentu akan berpengaruh pada harga mobil. Di tengah lemahnya daya beli, tentu ini sangat berpengaruh terhadap di mana respon daripada masyarakat akan, waduh, udah di mana pendapatan kita ketat, terus udah gitu kita mau beli kendaraan baru, ada pajak offset. Nah, tapi kita yakini bahwa seluruh pemerintah daerah melihat daerahnya masing-masing, karena ini sangat berpengaruh kepada dispenda mereka juga masing-masing. Nah, bagaimana pada saat mereka mau menerapkan pajak offset, harapan saya mungkin adanya diskusi dengan Gaikindo dan segalanya, dan tentu ini kembali lagi yang menjadi pelakunya adalah para dealer, authorized dealer, showroom dan lain-lainnya yang akan melakukan penjualan kendaraan ini. Pastinya saya sih nggak melihat sesuatu hal yang sangat-sangat yang sangat akan berpengaruh besar. Iya, akan ada pengaruhnya terhadap kenaikan harga kendaraan baru, tapi semoga para dealer dan pelaku dealer dan showroom dan segalanya bisa melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan penjualan dengan berbagai promo-promo yang dilakukan, dan ini sudah sering kita lakukan, Mas Agus. Oke. Dengan posisi industri multifinance yang kita sempat bahas tadi, mungkin ada kendala, mungkin juga sulit begitu karena kondisi ekonomi begitu ya, walaupun sekarang sudah menunjukkan tren pemulihan, pelonggaran sudah dilakukan begitu. Tapi apakah hal tadi bisa menjadi katakanlah ganjalan untuk mencapai proyeksi pertumbuhan pembiayaan multifinance tahun ini? Targetnya kalau nggak salah 8-10% ya Pak Suwandi ya? Betul Mas Agung, kalau kita bicara mengenai 8-10% sih mungkin itu adalah optimis case yang kita mungkin buat pada awal tahun 2025. Tapi saya sekarang ini sudah melihat di angka 6-8%, 6-7% bahkan mungkin satu hal yang lebih menjadi base camp realistis untuk kita capai di tahun 2025. Nah, kita juga sudah lewat 3 bulan, sisa waktu kerja kita bahkan sekarang April sudah lewat, sekarang kita di bulan Mei, kita juga harus realistis bahwa waktu kerja kita sudah paling tinggal 7-8 bulan yang akan datang, dan kita melihat bahwa situasi yang ada memang kita masih dalam
suatu tekanan, tapi kita lihat juga bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan volume dan segalanya ini terus dijalankan oleh pelaku usaha penjualan otomotif, misalnya Gaikindo, dalam waktu yang tidak akan lama lagi mungkin nanti akan ada pameran Gaikindo dan segalanya. Semoga masyarakat sudah mulai bisa menata dan dia punya masing-masing keuangan dan juga bisa melihat satu opportunity, misalnya kalau harus mengganti kendaraan. Karena kita ketahui juga Mas Agung bahwa kenapa sih trennya masyarakat mengganti kendaraan setiap 5 tahun? Kita tahu bahwa promo yang diberikan oleh para pelaku penjual kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, kalau roda 4 khususnya itu kan servis gratis 5 tahun. Ya. Dan tentu masyarakat juga pikir kalau harus mereka ini jadikan DP terus bisa kredit kendaraan baru, minimal maintenance-nya tidak terlalu mahal gitu Mas. Dibandingkan harus mereka keep kendaraan tuanya gitu kan. Nah, tentu mereka harus melihat kembali cicilannya berapa dan segalanya. Nah, ini pasti akan menjadi. Tapi kadang-kadang juga bersesuaian dengan diluncurkannya varian-varian atau juga jenis-jenis produk barunya juga nggak sih, Pak Suwandi? Pada umumnya pastinya akan dengan varian jenis-jenis kendaraan barunya. Tentu kembali lagi kepada masing-masing ATPM. Ada tidak produk-produk varian barunya? Ya tentu pasti saya ATPM sudah menyiapkan strategi, dan tentu strategi ini harus dibungkus bersama dengan kami perusahaan pembiayaan. Biasanya kerjasama antara perusahaan pembiayaan dengan ATPM maupun dengan dealer di tengah-tengah situasi tantangan seperti ini biasanya akan ada program-program promo, dan jangan hilangkan kesempatan promo-promo ini di tengah-tengah memang mungkin sulitnya menjual kendaraan. Pasti ada promo-promo yang sangat menarik, dan waktunya misalnya kalau memang sudah waktunya sangat tepat untuk mengganti kendaraan, kenapa tidak sekarang? Bergeser ke faktor eksternal, bagaimana kemudian penilaian perusahaan pembiayaan terhadap resiko-resiko yang timbul akibat adanya perang tarif? Apakah pelaku industri pembiayaan juga khawatir terhadap efek domino dari tarif tersebut pada permintaan pembiayaan? Kekhawatiran itu selalu ada ya, Mas Agung. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa pada awal Donald Trump misalnya mengumumkan tarif import masuk ke negara Amerika yang demikian besar pada setiap negara, termasuk Indonesia kena 32, bahkan kemarin juga pernego katanya malah dinaikkan dan segalanya. Dan semoga apa yang sedang dilakukan negosiasi oleh berbagai negara dengan Amerika ini sendiri, dan kita melihat bahwa tensinya cukup tinggi di awal pada saat diumumkan, terus Donald Trump mengumumkan periode cooling off di 90 hari, dan sekarang kita juga sudah melihat adanya perdamaian antara China dan Amerika, dan bahkan menurunkan sampai ke 30% impor barang China ke Amerika. Terus bagaimana juga China melakukan penurunan sampai dengan 10%. Semoga ini adalah signal baik bahwa tarif tidak lagi menjadi satu hal yang menghantui kita. Dan kalau 90 hari misalnya kita tunggu sampai dengan Juli dan Agustus, semoga nanti kita tidak melihat lagi suatu pengumuman baru terhadap tarif kembali kepada apa yang diumumkan beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Amerika Donald Trump. Dan kalau terjadi peningkatan memang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau misalnya China sangat sulit misalnya melakukan ekspor ke Amerika, dia pasti akan mencari negara-negara lain untuk menjual produk-produknya. Nah, salah satu negara yang jumlah penduduknya banyak adalah Indonesia. Nah, kita khawatir juga kan persaingan antara produk China misalnya dengan UMKM kita, karena nasabah kita banyak dari pelaku UMKM. Nah, tentu kalau misalnya harus bersaing dengan produk Cina, nah seperti apa nanti persaingannya? Dan kalau sangat terganggu bisnis mereka, tentu akan terganggu cicilan kepada perusahaan pembiayaan yang tentu yang kita khawatirkan terjadi peningkatan NPL. Tapi dengan damainya China dan Amerika yang baru kita berita breaking news-nya baru beberapa hari yang lalu, tentu ini merupakan angin segar, dan semoga ini terus damai gitu ya, jangan usah berantem lah tentang. Harapannya ya sama ya, kita juga supaya perang dagang ini tidak berlangsung lama, walaupun kita tahu kan Trump juga boleh dibilang cukup banyak gebrakannya gitu, fluktuatif. Hari ini bicara A, besok B, besoknya lagi C begitu ya. Tapi dengan adanya tarif tersebut, sejumlah ekonom dan pelaku pasar keuangan juga kan memperkirakan kalau The Fed ini bakal memangkas suku bunganya setidaknya mungkin di awal semester 2 2025. Apakah perusahaan pembiayaan juga bisa memperkirakan adanya peluang pemangkasan suku bunga BI
yang lebih cepat dan mungkin lebih banyak di sisa tahun ini? Karena kita tahu biasanya resonance effect kan ya, Pak Suwandi, The Fed-nya turun bunga, BI juga ikut juga turun suku bunga. Ya, BI tentu adalah yang paling tahu. Mereka melihat bahwa perlu turun bunga atau tidak, tentunya lebih sebagai regulator yang melihat dari sisi moneternya. Tentu mereka melihat misalnya nilai tukar dan lain-lainnya. Tentu satu hal yang sangat penting adalah di mana suku bunga ini sendiri. Kalau suku bunga itu bisa turun secara bertahap, di mana juga stabil nilai tukar kita antara dolar dan rupiah. Karena kalau nilai tukar dolar dan rupiah kita juga fluktuatif, ini kan sangat berpengaruh kepada importir kita, dan ini tentu tidak diinginkan. Dan BI selalu akan menjadi pengawal dari sisi moneter kita, dan tentu harapan kita adalah bahwa kalau bisa terjadi penurunan seperti yang The Fed mungkin akan lakukan, tentu ini merupakan adanya stimulus, supaya konsumsi bisa kembali juga bergeliat. Demikian, Mas. Oke, akan jadi stimulus kalau ternyata betul-betul terrealisasi seperti apa begitu ya. Kita lihat tapi nanti keputusannya juga seperti apa. Tentu harapan kita sama, kondisi ekonomi kita bisa segera membaik, kemudian daya beli masyarakat juga bisa pulih sehingga berbagai sektor ekonomi juga bisa tumbuh. Pak Suwandi, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Investor Market Today. Selamat kembali kita, Pak Suwandi. Sehat-sehat ya Pak Suwandi. Terima kasih.